Xiaoyan mulai menyadari perasaan akrab yang ia rasakan ketika melihat Han Sue karena adanya kemiripan dengan Han Yue. Xiaoyan pun dapat menebak bahwa sepertinya mereka berdua merupakan saudara. Suasana di dalam ruang rapat cukup menegangkan dengan banyaknya ahli dari klan Hong yang menyilangkan tangan mereka. Mereka saat ini menatap semua anggota dari klan Han dengan tatapan yang dingin. Terlihat seorang pria yang duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berusia sekitaran 26 hingga 27 tahun dengan wajah yang tidak begitu tampan. Sementara itu di seberangnya seorang pria parubaya segera berkata, apakah tindakan dari Hong Chen tidak berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke dalam klan Han? Jangan berpikir kamu dapat bertindak seenaknya hanya karena kamu murid dari paviliun petir angin. Menanggapi hal itu pria yang bernama Hong Chen pun segera berkata, Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasanku kesini hari ini untuk menanyakan apakah jawaban kalian atas kondisi yang disebutkan oleh klan Hong tempo hari. Menanggapi hal itu pria parubaya lanjut berkata, klan Han milikku tidak memiliki kebiasaan memberikan dua gadis perempuan untuk menikahi satu suami. Aku juga takkan membiarkan hal itu terjadi dalam klan Han yang telah aku pimpin selama bertahun-tahun. Dengan begitu klan Han tidak akan menyetujui permintaan dari klan Hong yang telah kalian ajukan. Wajah Hong Chen seketika muram kemudian berkata, jika begitu maka kalian tidak boleh menyalahkan klan Hong karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Menyadari perkataan yang berisikan ancaman pria parubaya berkata, jika klan Han milikku tidak dapat dibandingkan dengan klan Hong. Namun aku dapat memastikan jika klan Hong menyerang klan Han maka klan Hong akan menderita kerugian yang sangat serius. Hong Chen segera tertawa kemudian berdiri dan lanjut berkata, mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa baru-baru ini aku secara resmi menjadi murid balai dalam dari paviliun petir angin. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Hong Chen seketika membuat ekspresi semua orang dari klan Han yang berada di ruangan menjadi sangat terkejut. Begitu pula dengan Han Yue yang biasanya tanpa ekspresi saat ini benar-benar mulai mengalami keterkejutan. Mata pria parubaya pun menjadi lebih suram dan tak menyangka bahwa Hong Chen benar-benar dapat menjadi murid aula dalam dari paviliun petir angin. Setelah itu Hong Chen lanjut berkata, karena klan Han pernah memiliki hubungan yang baik dengan klan Hong maka aku akan memberikan jalan keluar kepada kalian. Selama klan Han dapat mencari seseorang dari generasi yang sama terlepas dari apakah orang tersebut berasal dari klan Han ataupun tidak untuk mengalahkanku di panggung batu 3 hari dari sekarang. Jika aku kalah maka kami tidak akan mengganggu klan Han selama 10 tahun dan jika aku berhasil menang maka Han Sue dan Han Yue akan menjadi milikku. Hong Chen pun langsung tertawa terbahak-bahak setelah perkataannya keluar membuat semua orang tercengang. Pria parubaya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mendengar hal tersebut. Meskipun kata-kata Hong Chen ini sedikit sombong namun memang bakat pelatihannya sangat luar biasa. Kekuatannya saat ini kemungkinan sekitar bintang 7 atau 8 Do Huang. Mereka merasa di antara generasi yang sama di klan Han tidak ada yang cocok untuk melawannya. Jika mereka tidak menerima pertandingan tersebut kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik lain yang lebih mengerikan. Terlebih jika paviliun petir angin turun tangan pada saat itu maka klan Han akan benar-benar kesulitan untuk melarikan diri dari bencana. Keheningan berlanjut lama di dalam aula hingga akhirnya dipecahkan oleh suara dingin seorang wanita. Han Yue segera berkata, klan Han akan menerima tantangan tersebut. Namun jika kami kalah maka Hong Chen akan menikahi salah satu yaitu aku. Hong Chen pun menyetujui persyaratan yang diminta oleh Han Yue. Hong Chen berkata, karena semua permasalahan telah selesai maka aku pamit pergi. Hong Chen pun segera melambaikan tangannya memimpin pasukan untuk keluar. Setelah itu pria parubaya pun segera menghela nafas kemudian bertanya kepada Han Yue, apakah kamu memiliki keyakinan untuk menghadapinya? Han Yue pun segera mengencangkan tangannya kemudian menggeleng lalu berkata, aku tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan dengannya. Han Yue pun menghirup udara kemudian bertanya, apakah ada metode lain selain dari hal tersebut? Di kota Tianbei ini hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Do Huang dan berhadapan dengan Hong Chen. Saat ini Hong Chen benar-benar berniat untuk menekan klan Han dan menghancurkannya secara perlahan. Tiba-tiba dari kejauhan suara wanita dengar dan berkata, aku memiliki metode yang kalian butuhkan. Tatapan mereka pun segera mengarah ke arah sumber suara dan kegembiraan segera melonjak setelah menyadari Han Sue telah kembali dengan selamat. Han Chi pun tersenyum kemudian berkata, karena Han Sue telah kembali maka ia tidak perlu terlibat dalam permasalahan tersebut. Saat ini ia mengalami kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbei.
Mana mungkin kamu memiliki solusi lain untuk menghadapi permasalahan ini? Han Sue tidak banyak berkata apa-apa kemudian membalikkan badan ke arah luar dan meminta seseorang untuk segera masuk. Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala mereka dengan terkejut ketika mereka melihat tindakan dari Han Sue. Seorang pria dengan ekspresi tak berdaya perlahan memasuki ruangan di depan tatapan semua orang. Tatapan Xiaoyan segera berhenti pada Han Yue yang tiba-tiba berdiri setelah menatap ke arahnya. Xiaoyan pun tertawa kemudian bertanya bagaimana kabar senior Han Yue setelah lama tidak bertemu. Han Yue pun seketika benar-benar merasa terkejut kemudian bertanya bagaimana kamu bisa berada di sini. Xiaoyan segera merentangkan tangannya kemudian berkata ini akan menjadi cerita yang sangat panjang jika diceritakan. Mendengar mereka yang tampak saling mengenal Han Sue pun segera bertanya kepada Han Yue apakah kau telah mengenal Tuan Xiaoyan. Han Yue tersenyum kemudian melirik ke arah Xiaoyan kemudian berkata aku telah mengenalnya, jika kami membicarakan permasalahan mengenai perkenalan maka aku dapat dianggap sebagai senior dari Xiaoyan di sekolah. Mendengar hal itu Han Qi segera bertanya apakah adik laki-laki ini juga murid dari Akademi Dalam di Akademi Jianan. Ada desas-desus bahwa persyaratan Akademi Dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya maka adik laki-laki ini tentu saja menjadi individu yang sangat berbakat. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya tersenyum kemudian Han Sue memperkenalkan pria paruh baya tersebut adalah ayahnya yang merupakan kepala klan Han bernama Han Qi. Sementara itu di sisi lain Han Yue segera berkata Xiaoyan lebih dari sekedar individu yang berbakat. Ia berani menantang seorang ahli Do Huang ketika dia hanya seorang dadosi. Selain itu setelah memasuki Akademi Dalam selama kurang dari setahun ia bahkan menjadi 3 teratas di peringkat kuat Akademi Dalam. Mendengar perkataan tersebut ekspresi anggota klan Han dalam aula pun sedikit berubah dan merasakan keterkejutan. Mereka tentu memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang Akademi Jianan. Sungguh tak terduga bahwa pria yang tampak biasa ini sepertinya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Han Sue juga segera menoleh ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa terkejut. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian berkata senior Han Yue terlalu berlebihan. Hal tersebut terjadi hanya karena pada saat itu aku benar-benar memiliki keberuntungan. Mendengar hal itu Han Yue pun tersenyum dan menyadari bahwa Xiaoyan sepertinya tidak ingin terlibat dalam permasalahan Akademi Dalam. Akhirnya Han Yue pun segera mengalihkan topik pembicaraan kemudian bertanya bagaimana kamu dapat bertemu dengan Han Sue. Mendengar hal itu Han Sue yang berada di samping Han Yue pun segera menceritakan semua kejadian yang telah ia alami bersama dengan Xiaoyan. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Han Sue Han Qi pun segera berkata kami benar-benar harus berterima kasih kepada adik Xiaoyan. Jika ia tidak membantu putri kecil maka mereka akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Mendengar hal itu Xiaoyan segera berkata kepala klan Han benar-benar terlalu sopan. Sudah menjadi hal yang wajar bagiku untuk membalas budi karena mereka menyelamatkanku dari bencana. Han Qi pun segera tertawa kemudian berkata karena adik Xiaoyan mengenal Han Yue dan Han Sue maka kamu dapat memanggilku paman. Mendengar hal itu Xiaoyan merasa kesulitan untuk menolak dan Xiaoyan pun hanya mampu menganggukkan kepalanya. Setelah itu Han Sue pun bertanya kepada ayahnya apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi. Han Qi segera berkata klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu melihat klan Han sebagai perusak pemandangan bagi mereka. Tidak menjadi masalah jika di masa lalu ketika kekuatan kami benar-benar sama, namun Hong Chen baru-baru ini telah kembali ke kota Tianbei. Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid aula dalam di Paviliun Utara Petir Angin. Statusnya sudah sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan masa lalu. Terlebih saat ini banyak faksi netral di dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Xiaoyan yang terkejut mendengar sebuah nama yang familiar segera bertanya apakah Paviliun Utara Petir Angin sama dengan Paviliun Petir Angin. Mendengar pertanyaan Xiaoyan Han Sue pun segera menjelaskan Paviliun Petir Angin dibagi menjadi 4 paviliun yakni Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Mereka terletak di 4 sudut wilayah utara dataran tengah. Paviliun Utara Petir Angin berada di Gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbei. Setelah mendengar penjelasan tersebut Xiaoyan akhirnya mengerti dan sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan dari Paviliun Petir Angin. Bahkan dengan paviliun cabangnya saja sudah cukup untuk membuat klan Han merasa ketakutan. Han Qi lanjut berkata aku telah menyadari maksud tersembunyi dari klan Hong ialah untuk mengikis kekuasaan dari klan Han secara perlahan. Mendengar hal itu Han Sue pun segera mengencangkan tangannya kemudian berkata sungguh tak terduga Hong Chen akan melakukan persyaratan seperti itu.
Han Qi menarik nafas kemudian menggelengkan kepala lalu berkata, orang yang paling menonjol di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu yakni Han Yue. Namun saat ini ia baru saja memasuki tingkat Do Huang dan tak akan mungkin baginya untuk berhadapan dengan bintang 7 Do Huang. Mengingat kemampuan Hong Chen pasti ia memiliki keterampilan Do kelas tinggi dari paviliun petir angin dan Han Yue bukanlah tandingannya. Bahkan di seluruh kota Tianbei mereka tidak akan mampu menemukan orang yang dapat bersaing dengan Hong Chen. Han Qi lanjut berkata, sepertinya klan Han kali ini memang memiliki beberapa permasalahan yang benar-benar merepotkan. Menanggapi hal itu Han Yue pun segera tersenyum kemudian berbicara, mungkin hal itu memang sedikit merepotkan namun hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja persyaratannya adalah jika seseorang bersedia untuk membantu. Seketika tatapan Han Yue pun beralih ke arah Xiaoyan diikuti dengan banyak tatapan lain yang mengarah ke arahnya. Tatapan semua orang yang ada di dalam aula benar-benar mengarah ke Xiaoyan dengan penuh harapan. Han Sue pun segera menganggukkan kepalanya kemudian berkata, Tuan Xiaoyan benar-benar sangat kuat. Jika Tuan Xiaoyan bersedia membantu maka permasalahan ini akan dapat diselesaikan. Menghadapi hal itu si Xiaoyan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya karena dilihat oleh begitu banyaknya orang. Menyadari Xiaoyan yang terdiam, Han Yue pun segera melangkah maju dan mulai berbisik di telinga Xiaoyan. Han Yue berkata, permasalahan ini sangat penting bagi klan Han. Jika kamu dapat membantu aku tidak akan membocorkan tentang bagaimana kamu diam-diam mengambil susu inti tubuh pendingin yang telah kamu temukan. Ekspresi Xiaoyan pun langsung dipenuhi dengan rasa malu setelah mendengar perkataan Han Yue. Xiaoyan dengan canggung bertanya bagaimana senior Han Yue mengetahui hal itu. Han Yue berkata, apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga susu inti tubuh pendingin dapat menguasai bahasa manusia? Xiaoyan pun tersenyum pahit setelah menyadari informasi tersebut bersumber dari si kera besar. Setelah itu Han Yue pun segera bertanya kepada Xiaoyan, bagaimana keputusanmu dengan kesepakatan yang telah aku ajukan? Xiaoyan pun kembali terdiam memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk saat ini. Melihat Xiaoyan yang masih diam, Han Yue tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Ia pun menarik nafas seperti mengumpulkan keberanian di dalam dirinya. Tak lama setelah itu Han Yue pun lanjut berkata, selama kamu dapat membantu klan Han maka aku bersedia. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya kemudian berkata, jangan bilang kamu akan berpikir untuk menjadi selirku. Seketika kemerahan melonjak di wajah cantik Han Yue ketika perkataannya dipotong. Han Yue terdiam kemudian Xiaoyan lanjut berkata, jangan mengatakan hal seperti itu karena aku benar-benar takut. Aku tidak bisa menjamin apapun namun aku akan berusaha dengan semampuku. Mendengar hal itu kejutan pun segera muncul di wajah cantik Han Yue saat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Di sisi lain Han Sui segera berkata kepada ayahnya, sepertinya Xiaoyan merupakan pilihan terbaik untuk berhadapan dengan Hong Chen. Han Qi berkata, aku akan mempercayai penglihatan dari kalian. Namun permasalahan kali ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun Xiaoyan mampu menangkap Hong Li dan Hong Wu hidup-hidup namun hal itu juga dapat dilakukan oleh Hong Chen. Menjadi murid paviliun petir angin tentu Hong Chen memiliki teknik Do kelas tinggi yang sangat kuat. Bahkan mereka yang berada 1 atau 2 bintang lebih kuat darinya kemungkinan besar akan kesulitan untuk mengalahkannya. Saat ini Han Qi merasakan kekhawatiran jika terjadi kecelakaan kepada Xiaoyan maka klan Han akan merasa sangat menyesal. Mendengar hal itu Han Sui segera bertanya apakah ayah tidak mempercayai kekuatan yang dimiliki Tuan Xiaoyan. Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat ditanya oleh kedua putrinya. Saat ini Han Qi bukannya tidak percaya dengan kemampuan Xiaoyan tapi kekuatan Hong Chen memang benar-benar terlalu besar. Jika kita kalah dalam pertandingan ini maka itu akan mempengaruhi sisa hidup dari Han Yue. Mendengar perdebatan yang ada di sana seorang pria paruh baya segera berkata, karena kalian berdua sangat percaya kepada Xiaoyan mengapa kalian tidak membiarkan paman ini untuk menguji Xiaoyan? Terlebih permasalahan kali ini juga menyangkut klan Han dan oleh karena itu maka aku berhak untuk melakukannya. Seorang pria parubaya berkisaran usia 40 tahun segera berdiri kemudian tersenyum menatap ke arah Xiaoyan. Ia lanjut berkata, selama adik Xiaoyan dapat menahan serangannya selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan maka aku akan mengizinkanmu berpartisipasi dalam pertandingan tersebut. Mendengar hal itu Han Sui dan Han Yue pun ragu-ragu sejenak kemudian bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh ke arah Xiaoyan. Mereka pun segera memperkenalkan pria tersebut yang merupakan paman keduanya bernama Han Tian. Kekuatannya berada di sekitar bintang 8 Do Huang dan apakah Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menerima tantang tersebut.
Xiaoyan berpikir dan memahami pentingnya pertandingan tersebut untuk kelangsungan dari klan Han agar terhindar dari tekanan klan Hong. Oleh karena itu Xiaoyan sedikit tergerak terlebih dengan kepercayaan Han Sui dan Han Yue kepadanya. Mereka mempertaruhkan seluruh nasib mereka kepadanya dalam pertandingan tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun melangkah maju kemudian menangkupkan tangannya ke arah Han Tian. Xiaoyan berkata, jika aku dapat disentuh dalam 10 kali pertukaran maka aku akan mengundurkan diri dalam pertandingan itu. Seluruh aula benar-benar gempar setelah perkataan Xiaoyan terucap dari mulutnya. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini bahkan Han Yue dan Han Sui di aula juga menjadi terpana. Meskipun mereka benar-benar percaya dengan kemampuan Xiaoyan namun mengingat pamannya yang berada di bintang 8 Dou Huang pasti akan sangat kesulitan baginya untuk menghindari serangannya. Di sisi lain Han Tian yang juga agak sedikit terkejut segera berkata, kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri. Sementara itu Han Yue pun segera pulih kemudian bertanya kepada Xiaoyan, apakah kamu dapat melakukannya? Paman kedua mempraktikkan metode kibrafinitas angin dan dengan begitu kelincahan adalah merupakan keahliannya. Mendengar hal itu Xiaoyan berkata, karena kalian telah menyanjungku hingga menembus ke langit maka aku harus menampilkan sesuatu yang tidak biasa. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Han Tian kemudian mempersilahkan Han Tian untuk memulai serangannya. Han Tian pun segera tertawa kemudian mengangguk dan bersiap dengan doki yang melonjak keluar dari tubuhnya. Han Tian berkata agar Xiaoyan berhati-hati karena teknik 9 langkah angin berputar ini adalah keterampilan Do yang membuat namanya melambung di kota Tianbei. Hari ini ia akan menampilkannya di depan Xiaoyan dan jangan menyalahkannya jika menindas seorang yang lebih muda. Han Tian pun segera melesat ke arah Xiaoyan dengan secepat kilat. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan kemudian ia pun segera melangkah maju. Serangan pertama pun berhasil dilewatinya dengan begitu mudah. Kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah telapak tangannya yang pertama benar-benar meleset. Setelah itu Han Tian pun segera berbalik dan memulai serangan kedua dari teknik kuatnya. Melihat hal itu Xiaoyan pun tersenyum kemudian segera melangkah dan mengeluarkan teknik exploding step yang telah lama tidak digunakan. Telapak tangan yang kedua pun benar-benar meleset dari jangkauan Han Tian membuat ia semakin terkejut. Singkat cerita pertarungan pun terus berlanjut hingga akhirnya mereka sampai di pertukaran terakhir. Pada pertukaran yang terakhir ini Han Tian benar-benar mengeluarkan teknik pamungkasnya untuk menyentuh Xiaoyan. Segel tangan Han Tian bergerak dan angin segera berputar dengan liar dan merobek ke arah Xiaoyan dengan membuat sebuah kurungan. Saat ini jalur pelarian Xiaoyan benar-benar ditutup oleh angin yang menyelimuti dirinya. Han Tian pun segera berkata, kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu menghindari serangan ini. Han Tian pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya tawa berubah menjadi keterkejutan yang melintas di matanya. Han Tian benar-benar terkejut melihat angin yang berhenti setelah Xiaoyan berteriak meminta angin untuk berhenti. Di saat angin berhenti itulah terjadi sesuatu kejadian yang aneh di mana ruang terdistorsi kemudian menampilkan sesosok tubuh manusia. Sosok Xiaoyan segera muncul kemudian tersenyum dan berterima kasih karena Han Tian telah membiarkan Xiaoyan untuk menang. Mendengar hal itu Han Tian pun segera berteriak bertanya, apakah kamu baru saja mengeluarkan kekuatan spasial? Apakah kamu saat ini memiliki kekuatan di tingkat Douzong? Keterkejutan benar-benar melanda di hati Han Tian yang melihat kejadian aneh di hadapannya. Sementara itu bukan hanya Han Tian yang merasakan keterkejutan melainkan semua orang yang menyaksikannya. Han Qi juga tercengang ketika menyadari apa yang telah ia lihat. Menjadi seorang ahli yang memiliki kekuatan setengah langkah di kelas Douzong bahkan ia lebih sensitif terhadap kekuatan spasial. Pada saat kejadian barusan muncul Han Qi yakin bahwa Xiaoyan memang menggunakan kekuatan spasial yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzong. Xiaoyan yang melihat semua orang terkejut segera berkata, tetua Han Tian telah salah menilai. Saat ini aku belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang aku peroleh dengan keberuntungan. Meskipun begitu kekuatan spasial ini hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak begitu signifikan. Kejutan di wajah semua orang pun seketika berubah setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Han Tian pun segera mengaku kalah dalam pertandingan yang baru saja dilaksanakan. Oleh karena itu saat ini Xiaoyan dapat mewakili klan Han untuk berhadapan dengan Hong Chen. Setelah itu Han Tian menoleh ke arah Han Sui dan Han Yue lalu berkata, penglihatan kalian berdua benar-benar sangat bagus. Mendengar hal itu Han Qi pun segera berdiri kemudian menangkupkan tangan ke arah Xiaoyan dan berkata, jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini maka kami tidak akan pernah melupakan bantuan dari adik Xiaoyan.
Melihat hal tersebut, banyak anggota dari klan Han di belakang Hanci juga berdiri serempak dengan wajah yang serius dan menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, Han Yue dan Han Sui yang bersampingan segera bertukar pandangan sebelum akhirnya mundur selangkah dan sedikit membungkuk memberi hormat kepada Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun merasa sangat tidak enak kepada mereka semua yang telah begitu sangat sopan kepadanya. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku pasti melakukan yang terbaik untuk kalian." Senyum di wajah Hanci menjadi lebih padat ketika ia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Hanci kembali menangkupkan kedua tangannya kemudian berkata, "Jika begitu maka aku akan berterima kasih kepada adik Xiaoyan." Hanci lanjut berkata, "Jika ada sesuatu yang diperlukan maka kamu dapat bicara kepadaku." Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara, "Aku membutuhkan beberapa bahan obat. Luka-luka di dalam tubuhku belum benar-benar pulih dan aku membutuhkan beberapa bahan obat agar dapat segera pulih sebelum waktu 3 hari tiba." Hanci seketika terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan masih dalam kondisi terluka. Ia dapat dengan mudah menghindari serangan Hantian dalam kondisi yang sedang terluka. Tampaknya kali ini mereka benar-benar bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Hanci menghela nafas kemudian berkata, "Itu tidak akan menjadi masalah bagiku." Hanci segera memperkenalkan seorang pria tua yang merupakan alkemis dari klan Han. Pria tersebut bernama Zhu Gan dan merupakan seorang alkemis yang berada di tingkat 5. Mendengar hal itu, Xiaoyan ternyata sudah melihat orang tua ini ketika ia memasuki ruangan. Ia dapat samar-samar merasakan aura si pria yang memiliki sifat cukup angkuh. Di sisi lain, Zhu Gan pun membuka matanya kemudian melirik ke arah Xiaoyan dan memintanya untuk segera mendekat. Zhu Gan berkata, "Aku akan melihat permasalahan apa yang ada di dalam tubuhmu." Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan setelah mendengar perkataan tersebut. Secara alami ia jelas menyadari bahwa levelnya saat ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Zhu Gan. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum kemudian perlahan berjalan mendekat. Setelah sampai, Zhu Gan bahkan tidak berdiri dan hanya duduk di kursi melirik ke arah Xiaoyan. Tangannya yang keriput diletakkan di atas tangan Xiaoyan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan. Baru saja kekuatan spiritual Zhu Gan memasuki tubuh Xiaoyan, ekspresinya pun seketika berubah. Sebuah kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari api muncul di dalam tubuh Xiaoyan kemudian meraung keras ke arah kekuatan spiritual milik Zhu Gan. Mata Zhu Gan yang terpejam pun seketika melotot melirik ke arah Xiaoyan kemudian segera melepaskan tangannya. Bahkan kursi yang didudukinya pun hancur kemudian ia pun mundur beberapa langkah. Zhu Gan secara alami bisa merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiaoyan tadi berbentuk dari api yang sangat menakutkan. Hal yang lebih menyeramkan ialah ketika Zhu Gan merasakan api tersebut menyembunyikan kekuatan spiritual yang sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan miliknya, kekuatan tersebut dapat dikatakan 100 kali lebih besar. Di sisi lain, Hanci berkata, "Apa yang telah terjadi kepada tetua Zhu Gan?" Menanggapi hal itu, Xiaoyan tertawa kecil kemudian berkata, "Bagian dalam tubuhku memang sangat aneh dan sepertinya tetua Zhu Gan telah mengalami rasa terkejut." Setelah itu Xiaoyan mengambil selembar kertas putih dari meja kemudian menulis beberapa bahan obat yang dibutuhkan. Kemudian Xiaoyan menjentikkan jarinya dan kertas putih itu terbang ke arah Zhu Gan. Xiaoyan meminta tolong kepada Zhu Gan untuk membantunya mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan. Jika telah mendapatkannya maka kirimkan seseorang untuk membawa bahan obat dengan segera. Perkataan Xiaoyan terdengar tidak terlalu sopan dan penuh dengan nada memerintah kepada tetua Zhu Gan. Hal ini menyebabkan Hanci dan yang lainnya tersenyum pahit karena Zhu Gan bukan seseorang dari klan Han. Selain itu, klan Han telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengundangnya menjadi kepala alkemis. Saat ini Hanci merasa khawatir tetua Zhu Gan akan tersinggung dengan perkataan Xiaoyan mengingat selama ini ia tidak pernah diperintah oleh siapapun. Namun kenyataan berkata lain dengan Zhu Gan yang buru-buru mengambil kertas dari Xiaoyan. Setelah membaca bahan-bahan obat yang dituliskan, keterkejutan di mata Zhu Gan pun menjadi semakin meningkat. Dari penglihatannya ia menyadari bahan-bahan obat tersebut digunakan saat memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Setelah itu Zhu Gan pun berkata, "Tuan Xiaoyan dapat yakin aku akan menemukan bahan-bahan obat terbaik untuk Tuan Xiaoyan." Pada tahap ini Zhu Gan benar-benar menyadari pemuda di hadapannya benar-benar seorang alkemis. Terlebih kemampuannya jauh melebihi kemampuan yang ia miliki. Di sisi lain, setelah melihat sikap sopan yang ditampilkan Zhu Gan, Hanci dan yang lainnya pun segera menyadari ada sesuatu yang aneh.
Mereka bertanya-tanya mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini segera berubah karakter menjadi begitu sangat sopan di hadapan Xiaoyan. Sementara itu Han Yue dan Han Sui hanya tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan dari semua orang. Keduanya jelas menyadari Xiaoyan juga memiliki status sebagai seorang alkemis. Setelah itu Han Qi pun segera memerintahkan Han Sui untuk mengantarkan Xiaoyan ke kamarnya agar dapat beristirahat. Mengenai bahan-bahan obat kami akan segera mengantarkannya ke ruangan Xiaoyan setelah Zugan berhasil mendapatkannya. Han Sui pun mengangguk kemudian melirik ke arah Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata agar kakak Xiaoyan segera mengikutinya. Setelah Xiaoyan dan Han Sui pergi ekspresi Han Qi menjadi semakin serius kemudian segera mengarah ke arah tetua Zugan. Han Qi bertanya apa yang telah tetua Zugan alami barusan. Zugan seketika menghela nafas kemudian melirik ke arah Han Yue dan bertanya apakah Xiaoyan adalah seorang alkemis. Han Yue tersenyum kemudian berkata ketika masih berada di akademi dalam ia telah berhasil memurnikan pil tingkat 5. Seketika orang-orang yang berada di aula pun benar-benar terkejut setelah perkataan Han Yue terdengar. Tak lama setelah itu Han Qi segera pulih kemudian berkata kepada semua orang agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada Xiaoyan. Jika ada yang berani menyinggung perasaannya maka akan menerima hukuman sesuai peraturan dari klan.